Sahabat cerdas dimanapun Anda berada, selamat siang, salam sejahtera. Kita ketemu lagi dalam acara Bible Quiz Challenge yang akan mempertemukan Joy dengan Yohana. Dan challenge-nya siang hari ini adalah saya akan membacakan soal sambil mereka memakan mie yang pedas. Dan kita akan melihat siapakah yang akan berhasil memperebutkan tiket final sampai ke final dan memenangkan perlombaan ini. Langsung saja, saudara, sahabat cerdas dimanapun Anda berada, kita akan memulai acara kita siang ini. Baik, pertanyaan yang pertama, langsung saja. Tuliskan 3 nama perempuan yang masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Bisa sambil dikunyah mie yang pedas, enak, bisa bikin kenyang. Saudara yang ingin mendapatkan mie ini, saudara bisa langsung saja ke toko-toko terdekat. Saya akan melihat jawaban dari pertanyaan. Sudah? Mungkin dari saudari Yohana dulu. Jawaban dari Yohana adalah Ruth, Rahab, Maria, Ibu Yesus. Jawaban dari Joy, Ruth dan Maria. Baik, jawabannya adalah Tamar, Rahab, dan Ruth. Maka kedua peserta mendapatkan 5 poin. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Benda yang paling pertama ditemukan ketika masuk pelataran kemah tabernakel atau kemah Musa adalah benda apa? Sekali lagi, benda yang paling pertama ditemukan ketika masuk pelataran kemah tabernakel atau kemah Musa adalah, waktu berjalan terus. Kalau sudah, saya akan melihat jawabannya. 1, 2, 3. Dari saudari Yohana menjawab tabut Tuhan. Dari Joy menjawab mesbah ukupan. Luar biasa. Kedua-duanya salah. Ya, jawabannya adalah mesbah korban bakaran. Lupa gue. Baik, langsung saja sambil tetap dimakan dan dikunyah mie yang begitu pedas bingit. Pertanyaan nomor 3. Lot adalah keponakan dari Abraham. Sekali lagi, Lot adalah keponakan dari Abraham. Pertanyaannya, siapakah keponakan tertua dari Esau? Lot adalah keponakan dari Abraham. Yang jadi pertanyaannya, siapakah keponakan tertua dari Esau? Tetap dikunyah dan dipikir jawabannya. Siapakah keponakan tertua dari Esau? Jawaban yang begitu gampang, teman-teman. Tapi soalnya agak membingungkan. Siapakah keponakan tertua dari Esau? 1, 2, 3. Yohana menjawab Ruben dan Joy juga menjawab Ruben. Sayang sekali mereka harus mendapatkan 10 poin. Jawabannya benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4. Dengarkan soal baik-baik sambil dikunyah minyak. Perumpamaan tentang seorang penabur memberi pengertian tentang 4 jenis tanah hati dalam menerima firman Tuhan yang digambarkan sebagai benih. Sekali lagi, perumpamaan tentang seorang penabur memberi kita pengertian tentang 4 jenis tanah hati dalam menerima firman Tuhan yang digambarkan sebagai benih. Pertanyaannya, di manakah Yesus duduk saat memberitakan perumpamaan itu? Pertanyaannya, di manakah Yesus duduk saat memberitakan perumpamaan tentang penabur itu? 1, 2, 3. Jawaban dari Yohana adalah Galilea. Jawaban dari Joy di atas bumi. Dan kedua-duanya salah. Jawaban yang sebenarnya adalah dalam perahu. Jadi ketika Yesus memberitakan
perumpamaan tentang penabur itu dia ada di dalam perahu. Oh, bukan nama tempat. Pertanyaannya, di manakah Yesus Oh. duduk? Oke. Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Berapa tahunkah Yakub bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan Rahel? Sekali lagi, berapa tahunkah atau berapa lamakah Yakub bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan seorang Rahel? 1, 2, 3. Joy menjawab 14 tahun dan Yohana menjawab 14 tahun dan keduanya benar, 10 poin. Tetap sambil dimakan minyak, Joy pelan-pelan, jangan keburu habis. Nanti soalnya masih banyak. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Rahel, dengar baik-baik. Rahel adalah istri kesayangan Yakub. Sekali lagi, Rahel adalah istri kesayangan Yakub. Pertanyaannya, di manakah Yakub mendapat mimpi melihat tangga dari bumi ke langit serta malaikat turun naik di tangga itu? Pertanyaannya sekali lagi, di manakah Yakub mendapat mimpi dia melihat tangga yang dari bumi ke langit dan melihat malaikat turun naik di tangga itu? 1, 2, 3. Yohana menjawab Peniel dan Joy menjawab 0. Maka jawabannya salah. Jawabannya adalah Betel. Oh, Betel. Sebenarnya saudari Yohana sudah jawab benar, cuman dia ragu dan dia coret. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Sebutkan kedua istri dari Elkana yang adalah papa daripada Samuel. Sebutkan kedua istri dari Elkana yang adalah ayah atau papa dari Samuel. 1, 2, 3. Yohana menjawab Hana dan Penina. Hana El Rumi. Bukan ke Dani. Itu udah kayak Dani. Jawabannya adalah Hana dan Penina. Istri dari Elkana adalah Hana dan Penina. Maka saudari Yohana mendapatkan nilai 10. Saudara Joy mendapatkan poin 5. Berikan aplaus dulu buat mereka berdua. Berikan semangat dulu buat teman-teman kita. El Rumi. Nah, luar biasa. Oh iya, aduh. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ada 10 tula yang terjadi di Mesir sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pertanyaan ngaco nih, Bos. Dengar baik-baik, 10 tula terjadi di Mesir sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertanyaannya, berapa lamakah bangsa Israel diam di tanah Mesir? Berapa lamakah bangsa Israel diam di tanah Mesir? 1, 2, 3. Sudah? Saudara Joy menjawab 500 tahun. Dan saudari Yohana menjawab 3,5 abad, artinya 350 tahun. Jawaban yang paling mendekati adalah Yohana Ya. dan juga Joy. Tetapi salah. Jawabannya adalah 430 tahun. Dikit lagi. Jadi bangsa Israel ada di tanah Mesir selama 430 tahun. Saudara, sahabat cerdas di rumah bisa baca dalam Keluaran pasal yang ke-12. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Dengar baik-baik pertanyaannya sambil dikunyah, dimakan minyak. Bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau dengan berjalan di tanah kering setelah Tuhan membuat laut itu terbelah menjadi 2. Tuliskan secara singkat bagaimana proses Elisa menyeberangi Sungai Yordan setelah peristiwa Elia terangkat ke sorga. Jadi bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, Tuhan membuat mujizat. Laut itu terbelah. Nah, tuliskanlah secara singkat bagaimana Elisa menyeberangi Sungai Yordan dengan cara yang sama. Sungai Yordan itu terbelah. Sudah? Kalau sudah, saya tunggu.
Tuliskanlah secara singkat bagaimana proses Elisa menyeberangi sungai Yordan setelah peristiwa Elia terangkat ke sorga. 1, 2, dan 3. Yohana menjawab, memukul air menggunakan jubah Elia. Dan Joy menjawab, Elisa mengambil jubah Elia dan memukul ke air dan terbelah sungai Yordan. Sayang sekali Yohana dan Joy benar, 10 poin. Karena disuruh tuliskan secara singkat. Jadi prosesnya adalah Elisa mengambil jubah Elia lalu memukul ke sungai Yordan sehingga sungai itu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana sehingga Elisa bisa menyeberang. Oke, baik. Pertanyaan yang ke-10. Kemanakah malaikat Tuhan menyuruh Lot lari ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan? Sambil tetap dikunyah minyak, saya sudah mulai lapar, sahabat cerdas. Dimanapun, kemanakah malaikat Tuhan menyuruh Lot lari ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan? 1, 2, dan 3. Baik, saudari Yohana menjawab Bukit Zoar. Dan Joy tidak menjawab. Maka jawabannya adalah ke pegunungan. Hanya dicatat pegunungan, tidak dicatat bukit apa, pegunungan apa. Maka jawabannya salah. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang berikut, kita akan melihat skor sementara. Saudari Yohana mendapatkan nilai 45. Berikan tepuk tangan. Dan saudara Joy mendapatkan skor 40. Luar biasa. Sejauh ini masih saling serang. Beda tipis. Lanjut ke pertanyaan nomor 11. Lengkapi ayat berikut ini. Nah, lengkapi ayat berikut ini yang terdapat dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan titik. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan titik. Sahabat cerdas yang ada di rumah, dimanapun, yang kalau tahu lagu ini silahkan bernyanyi. Teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. 1, 2, and 3. Saudari Yohana menjawab menikmati. Ya ampun, salah gua. Tahu dari mana lu? Salah. Joy menjawab kebaikan Tuhan. Karena ini adalah ayat, maka keputusan host keduanya menjawab salah. Kalau menikmati apa? Kebaikan Tuhan atau apa? Ayat itu berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Oh, Jadi saudari Yohana kurang, karena ini ayat saya tidak memberi poin. baiknya. Nomor 12. Lanjut ke nomor 12. Apa arti nama Siloam? Apa arti dari Siloam? Ini bukan rumah sakit, bukan tempat untuk mengumpulkan pasien-pasien. Apa arti dari Siloam? 1, 2, 3. Teren. Saudari Yohana menjawab Tuhan hadir di bait. Saudara Joy menjawab sembuh dari sakit. Selamat, salah dua-duanya. Jawabannya adalah yang diutus. Oh iya. Siloam artinya yang diutus. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Siapakah
penulis surat Timotius? Siapakah penulis surat Timotius? 1, 2, 3. Joy menjawab Paulus dan Yohana menjawab Rasul Paulus. Jawabannya benar, 10 poin untuk kedua peserta. Sekarang lanjut ke nomor 14. Pada waktu Nikodemus datang bercakap-cakap dengan Yesus, apakah yang dibawa oleh Nikodemus? Pada waktu Nikodemus datang bercakap-cakap dengan Yesus, benda-benda apakah yang dibawa oleh Nikodemus? Tuliskan jawabannya sekarang sambil tetap ngunyah. Nih. 1, 2, 3. Yohana tidak menjawab. Joy bajunya dan sendalnya. Logika masuk. Tetapi jawabannya salah. Jawabannya adalah campuran minyak mur dan minyak gaharu. Baik sahabat cerdas, kita lanjut ke nomor 15. Pertanyaannya adalah, dari suku manakah Paulus berasal? Dari suku manakah Paulus berasal? Suku manakah Paulus berasal? 1, 2, 3. Kita lihat jawaban dari Yohana. Yehuda, Lewi. Salah. Jawabannya adalah suku Benyamin. Udah gua kira. Amin. Tadi kalau tulis Benyamin. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 16. Perhatikan dengan baik. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perkataan siapakah itu? 1, 2, 3. Yosua. Jawaban dari Yohana. Yosua. Jawaban dari Yosua. Jawabannya benar, 10. Lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 17. Sebentar lagi. Siapa nenek dari Timotius? Atau bisa jadi siapakah ibu dari Eunike? Siapakah nenek dari Timotius? Siapa nama nenek? 1, 2, 3. Yohana menjawab Lois. Joy menjawab tidak. Berarti selamat kepada Yohana mendapatkan poin 10. Benar jawabannya Lois, nenek dari Timotius. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 18. Apa arti dari Jehovah Jireh? Mati gua nggak tahu. 1, 2, and 2,5, 3. Oke. Joy menjawab penyelamatku dan Yohana tidak menjawab. Sayang sekali. Aduh. Yohana harus ketinggalan poin daripada Joy karena Joy juga ketinggalan poin. Salah. Jawabannya adalah Allah mencukupkan atau Allah menyediakan. Ternyata kedua-duanya salah. Pertanyaan ke-19. Last one. Udah senang lagi. Apakah bisa dikejar dan akan mendapatkan jus 2? Tidak, saudara-saudara, ini bukan badminton. Nomor 19. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lagu yang sering kali kita nyanyikan. Pertanyaannya, Mazmur dari siapakah kalimat tersebut? Lagu yang sangat terkenal, tetapi orang kurang tahu, bahkan tidak tahu siapakah yang menulis Mazmur tersebut. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 1, 2, 3. Saudara Joy menjawab Daud dan Yohana
menjawab Daud. Luar biasa, mereka ternyata serasi dan jawabannya salah. Jawabannya adalah Bani Korah, bukan Daud. Hah? Dan satu pertanyaan lagi untuk terakhir melengkapi kekalahan Joy. Joy. Ya. Pertanyaan bonus. Berapa lama Lazarus mengalami kematian? Berapa lama Lazarus mengalami kematian? 1, 2, and 3. Yohana menjawab 3 hari, Joy menjawab 3 hari. Ternyata percuma saudara, salah kedua-duanya. Jawabannya adalah 4 hari. Maka dengan ini berakhir sudahlah babak semifinal di siang hari ini, yang pemenangnya adalah saudari Yohana dengan jumlah poin 75, mengalahkan saudara Joy dengan jumlah poin 65. Salah ya? Tidak apa-apa, yang penting tetap kalah. Maka saudari Yohana dengan ini berhak maju ke babak final yang akan bertemu dengan saudari, nggak tahu, nanti lihat. Saudara yang penasaran, ikutin terus acara ini. Ikutin terus dan jangan lupa tekan notifikasi, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa juga terus menonton. Nantikan keseruan-keseruan kita berikutnya. Sampai jumpa sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati dan salam sejahtera. Haleluya. Jesus.